Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Maestro dalang kita, Bapak Haji Anom Suroto beserta Ibu Vivi. Yang kami hormati, Rektor Universitas Indraprasta, Profesor Dr. Sumaryoto beserta Ibu Ana yang kami hormati, Pak Dekan, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Bapak Supardi Haris dan Ibu. Selamat ulang tahun, Pak Dekan. Insyaallah panjang umur berkah selalu. Juga yang hormati pimpinan LPP TVRI, Pak Telman, terima kasih yang sudah terus mendukung kegiatan pewayangan. Para kepala stasiun TVRI, yang saya hormati juga pimpinan Yayasan atau YPL PPT PGRI Jakarta, Bapak Diding Zainuddin, Ketua PGRI Pak Adi Dasmin, juga ini Pak Kodrat Nugraha, dan seluruh keluarga besar PGRI yang hadir di sini, beserta yang kita banggakan, yang kita semua syukuri prestasinya, Ki Herjuno Pramariza Fadlansyah. Tepuk tangan untuk galang muda kita. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur alhamdulillah malam hari ini berkesempatan untuk ikut hadir bersama, menyaksikan dari dekat beberapa rangkaian prestasi. Betul seperti disampaikan, saya pembina kegiatan wayang kulit di Jakarta ini sejak 2015. Jadi kalau dihitung sampai sekarang sudah 9 tahun Pak resminya di dalam kegiatan pembinaan pewayangan, khususnya wayang kulit. Dan saya cerita sedikit Pak, pertama kali di Jakarta ada pagelaran wayang kulit di Balai Kota waktu itu, karena belum pernah kita dikerjakan sejarah ibu kota, dikerjakan sekali, cuman sayangnya habis itu Covid Pak. Jadi baru pembukaan terus Covid. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa kita teruskan lagi wayang kulit di Balai Kota dan di berbagai tempat di Jakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita menyaksikan beberapa hal yang luar biasa. Pertama, kita menyaksikan ada dalang muda, usia 19 tahun nanti malam, dan sudah dalang ke berbagai tempat sejak usia yang belia. Ada beberapa hal dari peristiwa itu. Satu, ini sebuah kisah yang patut untuk kita ambil hikmahnya. Tidak bisa jadi dalang itu dadaan. Leres nih Pak, tidak mungkin jadi dalang dadaan. Menjadi dalang itu prosesnya panjang. Dan proses panjang itu dimulai ketika usia belia. Apa artinya? Ada keluarga yang peduli tentang kebudayaan, kepedulian itu diturunkan kepada anaknya, lalu anaknya tumbuh menjadi pecinta dan penggemar kebudayaan sebagaimana kita saksikan pada malam hari ini. Jadi nomor satu adalah keluarga, dan keluarga ini Pak Rektor dan Ibu beserta seluruh keluarga besar yang sudah memfasilitasi ini tidak bisa muncul mendadak. Kalau kita menyaksikan ada seorang anak berpotensi tapi tidak berprestasi, berarti keluarganya menelantarkan potensi. Tapi kalau anak berpotensi dan potensinya tumbuh berkembang, artinya keluarga menumbuhkan potensi itu. Dan ini pelajaran penting, apalagi kita barusan merayakan Idul Adha. Idul Adha itu kan cerita tentang keluarga. Keluarga Ibrahim yang mengajari anaknya untuk sanggup takwa, tawakal di usia yang sangat muda. Itu dahsyat. Nah, malam hari ini kita menyaksikan itu. Yang kedua, ini perlu mentoring yang luar biasa. Izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada maestro kita, Bapak Haji Anom Suroto, yang mau meluangkan bukan hanya waktunya, perhatiannya, dedikasi energinya, sehingga bibit ini bisa tumbuh berkembang dan Bapak klaim sebagai cucu Bapak. Ini luar biasa. Kita membutuhkan lebih banyak lagi maestro-maestro yang mau meluangkan waktu untuk menumbuhkan. Kebetulan dulu ketika saya bertugas
Ki Anom, di Kemdikbud kami itu membuat program namanya BBM. Bukan bahan bakar minyak Pak ini. BBM itu artinya belajar bersama maestro. Karena proses pembelajaran di bidang budaya dan seni itu tidak bisa diajarkan lewat sekedar ruang kelas. Dia memerlukan interaksi langsung. Caranya dengan anak-anak itu tinggal bersama dengan maestro. Dan tadi saya dengar ceritanya betapa Ki Herjuno ini datang ke Solo, belajar langsung, tinggal di sana, berinteraksi di sana. Bagi si anak memang dia minatnya ditumbuhkan, tapi yang tidak kalah penting bagi yang membimbing ini adalah alokasi energi yang waktu yang tidak kecil. Komitmen seperti ini yang diteladankan oleh Ki Anom Suroto. Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang mau meluangkan untuk penumbuhan itu. Karena prosesnya itu nyantri. Leres ya Pak, ini proses nyantri. Tidak bisa sekedar belajar dari buku. Nah mungkin. Ini proses nyantri itu membutuhkan proses yang interaksi yang mendalam. Lalu kita juga menyaksikan dari peristiwa ini, anak yang disebut sebagai dalang ini, Ki Herjuno, dia tidak tumbuh besar di Solo, dia tidak tumbuh besar di Jogja, dia tumbuh besar di Depok, di Jakarta, di Jabodetabek, dan dia tetap memiliki kecintaan pada wayang. Ini artinya ada ekosistem di tempat ini yang memungkinkan itu tumbuh. Ibu sekalian, dalam pendidikan itu sederhana sekali. Tidak ada bibit yang tumbuh tanpa tanah yang subur, ya. Dan tidak ada bibit baik tanah subur tanpa iklim yang sehat. Tiga-tiganya harus ada. Bibitnya si anak, tanahnya keluarga, udaranya ekosistem, lingkungannya. Nah ini tumbuh lingkungan ini. Inilah yang kemudian kita ambil pelajaran. Bapak Ibu sekalian hadir di tempat ini, Bapak Ibu sekalian ikut menjaga ekosistem pewayangan ini tetap hidup di tempat yang mungkin secara hitungan kilometer itu jauh dari asalnya, karena berada di Depok. Ibu sekalian yang hadir sebagai dalang usianya belia. Karena itu kalau boleh saya usul, ya usul Pak, ini kita dorong beliau, jangan hanya melestarikan wayang kulit, tapi kita dorong untuk mengembangkan wayang kulit. Mengembangkan wayang kulit. Melestarikan itu artinya menjaga yang masa lalu. Mengembangkan artinya menjaga untuk masa depan. Budaya yang kita sebut sebagai budaya hari ini adalah tradisi, kebiasaan. Tradisi, kita sebut tradisi, dulunya inovasi Bapak Ibu sekalian. Dulunya inovasi yang diterima secara kolektif, lalu dia lama-lama menjadi tradisi. Nah, jangan sampai kita hanya merawat tradisi, lupa untuk mengembangkan tradisi. Nah, mumpung usianya muda, dia punya keleluasaan untuk mengembangkan. Ini bedanya muda sama tua. Kalau tua cerita masa lalu, kalau muda bicara masa depan. Jadi Bapak-bapak sekalian, kalau mau pidato jangan mulai dengan kata dulu Bapak Ibu. Kalau Bapak mulai dengan dulu, ini berarti sudah tua ini. Tanda-tanda sudah tua itu kalau pidato mulainya dulu, udah tua ini. Tapi kalau bicara muda, anak muda, maka bicara masa depan. Nah, jadi buat, kalau boleh saya pesan nih, kalau Herjuno kan hitungannya anak, jadi kalau buat saya, Ki Herjuno titip. Anda punya tanggung jawab, bukan hanya merawat, bukan hanya melestarikan, tapi tanggung jawabnya adalah mengembangkan. Dan mengembangkan itu membutuhkan keberanian. Keberanian itu apa? Untuk inovasi, untuk melakukan terobosan. Dan malam hari ini sebetulnya kita-kita yang semua hadir ini adalah orang-orang yang merasakan keberanian inovasi itu. Ini kita semua pada pakai batik Pak, kemeja batik. Kalau kita ingat-ingat dulu kemeja laki-laki itu tidak ada yang pakai kemeja batik. Laki-laki itu kalau pakaian polos, betul ya Pak? Polos, batik itu dipakainya sebagai sarung, jarit, bukan sebagai kemeja. Lalu ada yang menggunakan kain sarung batik itu sebagai kemeja. Pas awalnya dilakukan, orang juga menengok, ini apa ini? Sarung kok dipakai untuk kemeja?
Kan batik itu untuk sarung, batiknya dipakai untuk kemeja. Hari itu mungkin itu dipandang sebagai pelanggaran pakem waktu itu. Tapi yang dilakukan adalah mengembangkan, bukan hanya melestarikan batik. Dan apa yang terjadi? Hari ini kita semua pada pakai baju batik tanpa sadar bahwa ini dulunya adalah pelanggaran pakem gitu. Cuman kalau sekarang kita bilang pelanggaran rasanya rame Pak itu. Ya, saya pernah begitu Pak, tapi rame itu Pak. Sampai sesungguhnya ini adalah terobosan. Nah, pesan saya kepada Ki Herjono, manfaatkan kemudahan Anda untuk membuat kebaruan. Manfaat kemudahan Anda untuk mendorong kemajuan. Lalu yang terakhir, izinkan saya menyampaikan terima kasih pada TVRI dan seluruh keluarga besar yang menyiarkan secara live. Pagelaran wayang kulit tidak hanya membutuhkan dalang yang hebat, tim karawitan yang hebat, sinome hebat, tapi juga membutuhkan penonton yang berminat. Iya. Lah, pagelaran wayang kulit kok tanpa penonton apa artinya, Pak? Jangan sampai kita membicarakan yang di atas panggung, lupa yang di bawah panggung. Karena tanpa ada penonton yang tumbuh berkembang, ini sulit untuk kita bisa menjaga dan mengembangkan. Karena itu, ketika TVRI memutuskan untuk menyiarkan secara live, harapannya muncul generasi baru yang berminat pada wayang kulit. Bukan saja yang generasi tua, generasi baru. Sekarang dengan digital kita bisa menyaksikan jalur TVRI penting, tapi juga jalur digital yang luar biasa. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, ulang tahun anak muda, difasilitasi Pak Dekan, Pak Rektor, dan sekarang tumbuh menjadi sebuah babak baru bagi mereka. Terima kasih kepada semua yang terlibat, khususnya terima kasih pada seluruh keluarga besar Universitas Indraprasta yang menyempatkan saya diundang untuk menyaksikan dari dekat. Semoga malam hari ini menjadi malam yang penuh kenangan dan keberkahan bagi semuanya. Demikian sambutan dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.